Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian dulu ya. Radifa, Hadir, Bu. Melin, Hadir, Bu. Nikma, Saya, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Ken, Hadir, Bu. Febri, Hadir, Bu. Zunita, Hadir, Bu. Hanifatur, Hadir, Bu. Nova Yunia, Hadir, Bu. Desi Safriana. Hadir, Bu. Berarti sudah hadir semua ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik, pada pertemuan kemarin kita sempat membahas mengenai pengertian tenaga eksogen. Anak-anak, siapa yang masih ingat apa sih tenaga eksogen itu? Saya, Bu. Jadi tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Iya, benar sekali. Jadi, tenaga eksogen itu berasal dari dua kata. Yang pertama, exos yang berarti luar dan genos yang berarti asal. Jadi, tenaga eksogen berarti tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yang sifatnya mengikis atau membentuk permukaan bumi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai salah satu jenis tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Untuk membantu hal tersebut, Ibu telah menyiapkan PowerPoint untuk materi hari ini. Setelah kalian mendapatkan materi ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian pelapukan, dapat menjelaskan macam-macam pelapukan, dan dapat menganalisis contoh-contoh dari pelapukan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yakni pelapukan. Apakah sebelumnya kalian sudah membaca materi ini? Kira-kira apa sih pelapukan itu? Ada yang bisa menjawab? Saya sudah, Bu. Menurut materi yang saya baca, pelapukan itu adalah suatu peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Bagus sekali Febri, tepat sekali jawabannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pelapukan. Seperti yang sudah dijawab oleh Febri, bahwasanya pelapukan merupakan suatu peristiwa penghancuran massa batuan yang diakibatkan karena adanya proses fisik, kimiawi, maupun biologis. Selain itu, pelapukan juga bisa diartikan sebagai proses penghancuran batuan kulit bumi pada tempatnya yang dipengaruhi oleh temperatur dan kelembapan udara di sekelilingnya, susunan pembentuk batuan, dan keadaan vegetasi yang ada di sekitar batuan. Berdasarkan prosesnya, pelapukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pelapukan fisik atau mekanik, dan yang kedua pelapukan kimiawi, yang ketiga pelapukan biologi. Yang pertama ada pelapukan mekanis atau fisik. Pelapukan ini merupakan proses penghancuran batuan secara fisik tanpa mengalami perubahan komposisi kimiawi batuan. Disebabkan karena yang pertama, bisa pembekuan air dalam batuan. Jadi, air yang menyusup ke dalam batuan itu mengalami pembekuan. Akibat tekanan air yang membeku,
batuan itu lama-kelamaan akan pecah. Lalu yang kedua ada perbedaan temperatur yang mengakibatkan batuan itu mengembang saat suhu tinggi dan mengerut saat suhu itu rendah. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka batuan itu akan retak kemudian pecah. Yang ketiga, ada curah hujan yang tinggi disertai dengan intensitas sinar matahari yang tinggi secara bergantian, membuat batuan itu mengerut dan mengembang hingga akhirnya terlapuk. Yang kedua, ada pelapukan kimiawi. Jadi, pelapukan ini merupakan pelapukan batuan yang menyebabkan komposisi batuan dan struktur batuan itu berubah. Perubahan komposisi ini terjadi melalui reaksi kimia antara mineral batuan dan air atau kelembapan udara. Pelapukan kimia sering disebabkan karena adanya air hujan yang mengandung senyawa H2O dan CO2. Bentuk kenampakan alam hasil pelapukan kimia itu salah satunya terlihat jelas di wilayah Kars, seperti gua, uvala, dolina, dan aliran sungai bawah tanah. Yang ketiga ada pelapukan biologi. Jadi pelapukan ini tuh merupakan pelapukan yang terjadi akibat adanya proses biologis atau organis, yaitu proses penghancuran batuan dengan bantuan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada slide ini, Ibu sudah menyiapkan contoh gambar pelapukan. Coba kita simak bareng-bareng ya. Nanti kalian tebak ini gambar apa dan termasuk contoh pelapukan apa. Gambar yang pertama. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Itu gambar batuan yang retak dan termasuk pelapukan fisik, Bu. Apakah benar? Ya, benar. Yang pertama itu termasuk contoh pelapukan fisik, di mana gambarnya ini tuh menunjukkan bahwasannya batuan yang pada awalnya kokoh itu dapat retak karena adanya perbedaan temperatur udara. Yang dimana batuan itu mengembang saat suhu tinggi dan mengerut saat suhu rendah. Kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Gambar selanjutnya, siapa yang tahu? Saya, Bu, ingin menjawab. Itu merupakan gambar stalaktit dan stalagmit. Nah, untuk jenisnya termasuk dalam pelapukan fisik. Mohon maaf, Bu, maksud saya pelapukan kimiawi. Iya, benar sekali Nova. Bahwasanya yang gambar kedua ini termasuk ke dalam pelapukan kimiawi yang menunjukkan adanya stalaktit dan stalagmit di goa-goa Kars. Sekarang gambar yang ketiga. Siapa yang tahu ini gambar apa dan termasuk pelapukan apa? Gambar batuan diselimuti lumut dan itu termasuk pelapukan biologis, Bu. Ya, benar sekali. Yang ketiga ini termasuk pelapukan biologi. Karena pada gambar itu ditunjukkan adanya batuan yang ditumbuhi lumut-lumut. Nah, lumut-lumut inilah yang nantinya bisa menyebabkan pelapukan. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Nita, silakan. Saya mau bertanya, hewan yang dapat menyebabkan pelapukan itu apa saja ya, Bu? Baik, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Nita? Saya, Bu. Hewan yang dapat menyebabkan pelapukan itu seperti tikus, semut, cacing. Iya, jawabannya sudah benar nih, Ma. Hewan-hewan itu termasuk hewan yang dapat menyebabkan pelapukan. Nah, lalu bagaimana
Bisa hewan-hewan tersebut menyebabkan pelapukan batuan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Melin. Hewan yang dapat menyebabkan pelapukan itu seperti tikus, semut, cacing membuat lubang-lubang pada batuan sebagai tempat tinggalnya sehingga batuannya menjadi lapuk. Ya, Itu benar. jawaban dari saya. Terima kasih. Hewan-hewan itu membuat lubang di batuan yang mengakibatkan batuan yang semula kompak dan keras itu menjadi hancur. Ibu minta perhatiannya sebentar ya. Ini minta tolong yang masih off cam, segera on cam ya. Supaya Ibu bisa memantau kalian benar-benar mengikuti pembelajaran ini atau tidak. Itu siapa yang masih off cam? Rina. Rina, tolong segera on cam ya, Nak. Oh iya baik Bu, sebentar. Oh, tadi terkendala sinyal Bu, maaf ya. Oh iya, Nak, tidak apa-apa. Selain itu, Ibu minta tolong ke kalian semua ya, tetap memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan kondusif. Ya Bu. Ibu akan membentuk kelompok kecil di antara kalian. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok yang pertama, Radifa, Melin, Nita, Nikma, dan Jelita. Kelompok yang kedua, Niken, Hani, Nova, Rina, dan Febri. Silakan kalian berdiskusi tentang kelompok pertama, mengidentifikasi tentang faktor penyebab pelapukan. Kelompok kedua, mengidentifikasi contoh-contoh dari pelapukan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sekiranya waktu diskusi cukup anak-anak, silakan perwakilan kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Bu. Ya, silakan Nikma. Faktor penyebab pelapukan. Yang pertama adalah iklim dan cuaca. Seperti apa yang sudah dibilang oleh Ibu tadi, di daerah yang memiliki iklim lembab dan panas, batuan akan cepat mengalami proses pelapukan. Yang kedua yaitu keadaan struktur batuan, sifat fisik dan kimia yang dimiliki batuan. Yang ketiga yaitu keadaan topografi. Keadaan topografi adalah batuan yang berada pada lereng curam akan mudah mengalami pelapukan dibandingkan dengan yang berada di lereng yang landai. Lalu yang keempat yaitu keadaan vegetasi. Apabila akar tumbuhan semakin besar, maka kekuatannya juga semakin besar dalam menerobos batuan. Sekian, Bu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain, mungkin ada yang bertanya atau menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 1. Saya, Bu, ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa batuan yang letaknya berada di daerah lereng curam lebih mudah melapuk dibandingkan di lereng yang landai? Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Febri. Saya, Bu, ingin menjawab pertanyaan dari Febri. Batuan pada lereng curam akan sangat mudah terkikis atau terlapukkan karena akan langsung bersentuhan dengan cuaca di sekitar batuan tersebut. Yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Batuan pada lereng landai akan terselimuti oleh berbagai macam endapan yang ada. Nah, pada akhirnya akan memperlambat proses pelapukan tersebut. Bagaimana Febri, apakah sudah cukup jelas jawaban dari kelompok 1? Sudah, Bu, sudah jelas. Setelah Ibu menjelaskan dan diskusi, barangkali dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu, mewakili kelompok 2.
Jadi tadi kan di kelompok satu sudah menjawab bahwa salah satu faktor pelapukan itu ada struktur batuan. Itu maksudnya yang seperti apa ya, Bu? Baik, mungkin kelompok satu ada yang mau menjawab. Baik, jika tidak ada yang menjawab, Ibu akan menjelaskan ya. Bahwasanya struktur batuan itu ada dua. Yang pertama, sifat fisik batuan, dan yang kedua, sifat kimia. Nah, sifat fisik batuan itu seperti warna batuannya. Sedangkan sifat kimia itu seperti unsur-unsur kimia yang ada di dalam batuan. Gitu. Bagaimana Nova? Apakah bisa dipahami? Baik, Bu, sudah bisa dipahami. Mungkin dari kalian ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Saya Bu mau bertanya. Saya masih bingung mengenai pelapukan batuan. Untuk contoh batuan yang mudah lapuk itu seperti apa ya, Bu? Baik, jadi begini ya Nita, Ibu jelaskan. Bahwasanya pelapukan batuan itu suatu proses penghancuran massa batuan yang diakibatkan karena adanya proses fisik, kimiawi, dan biologi. Nah, kalau fisik itu diakibatkan karena adanya temperatur, suhu udara, air. Nah, sedangkan kalau yang kimia itu disebabkan karena adanya reaksi zat-zat kimia. Nah, sedangkan yang biologi itu karena adanya bantuan dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu untuk contoh batuan sendiri yang mudah melapuk itu seperti batuan sedimen, yaitu batuan kapur. Jika batuan kapur ini terkena air hujan terus-menerus, itu akan mudah sekali lapuk. Nah, sedangkan yang batuan sulit untuk melapuk itu contohnya batuan beku. Baik, apakah sudah bisa dimengerti, Nit? Sudah bisa, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, bisa kita simpulkan bahwasanya pelapukan adalah penghancuran massa batuan yang diakibatkan karena adanya proses fisik, kimiawi, maupun biologi. Pelapukan dapat terjadi karena adanya cuaca dan iklim, topografi, struktur batuan, dan vegetasi. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang masih belum paham? Alhamdulillah Sudah paham, Bu. Baik, kalau gitu materi hari ini Bu rasa sudah cukup. Jangan lupa untuk mempelajari lagi materi ini di rumah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai materi erosi. Tolong dipersiapkan ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.